البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kalau dicetakan ini dia jilid yang juz yang baru, Darul Fikr. Bab hadis sariqah, hukuman fisikal untuk pencurian. Kata Imam qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-aslu fil qata' al-kitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyas. Asal kalau dalam kitab-kitab fikih maksudnya adalah apa? Dalil. Dalil tentang dipotongnya tangan pencuri itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Qala Allah Ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri dari kalangan lelaki dan pencuri dari kalangan perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka jazaan, sebagai balasan. Ini mansub, apa itu maf'ul li ajlih, bima kasaba, baknya bak sababiyah, disebabkan oleh sesuatu yang diperbuat oleh mereka berdua. Alal khilaf, ma-nya di sini ma mausulah ataukah ma masdariyah, tapi ma masdariyah lebih kuat. Di mana apa? Bikasbihi ma masdariyah dengan apa? Fi'il setelahnya fi ta'wil masdar. Yang lain mengatakan ma-nya ma mausulah. Kalau ma mausulah berarti ada yang terhapus di sini. Bima kasabahu. Hu kembali ke ma. Kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, al-asl adamut taqdir. Asalnya suatu lafaz itu adalah sesuai dohirnya, tidak perlu ada yang terhapus-hapus. Makanya untuk kali ini ma masdariyah lebih kuat. Karena tidak perlu kita menambahkan lafaz jadi bima kasabahu, tak perlu. Tapi tak masalah, intinya adalah hukuman tadi sebagai balasan atas perbuatan mereka berdua. Nakalam minallah, sebagai nakal. Nakal yaitu hukuman untuk menghalangi orang lain berbuat dengan perbuatan yang sama. Makanya untuk hukum fisikal itu disyariatkan, bahkan apa? Dalil-dalil yang ada menunjukkan wajib ada yang menghadiri agar mengambil pelajaran, agar dia boleh cerita ke orang lain. Oh tadi saya tengok itu tangan dia dipotong, dia sampai nangis-nangis apa-apa, biar orang lain takut. Oh apakah gara-gara duit sekian tangan saya harus hilang, padahal satu tangan nilainya adalah 50 ekor unta, rugi saya, dan sebagainya. Sebagian nakal yaitu agar orang-orang yang lain yang qulu anil maksiyah, menahan diri dari maksiat. Tapi kalau hukuman ternyata terlalu ringan, akhirnya pencurian jadi merajalela di mana-mana. Indonesia bilang merajalela ya, istilahnya apa? Tersebar di mana-mana, orang tak takut. Minallah, dari Allah, bukan dari ijtihad manusia. Ijtihad manusia senang berubah-ubah, tapi ini dari Allah, hukum yang pasti tepat. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha penuh hikmah, segalanya diletakkan tepat pada tempatnya. Was-sunnah, adapun dalil dari as-sunnah, ma ya'ti minal ahadits, apa yang datang dari hadis-hadis. Wa ajma'a alaihi ulama, para ulama bersepakat atas masalah ini. Dan ini ma'ruf di dalam pembahasan fikih. Para a'imah setelah menyebutkan dalil dari Quran, dalil sunnah, kemudian ijma'. Tidak seperti pendapat sebagian ulama yang lain dalam masalah usul. Mereka mendefinisikan ijma' adalah kesepakatan ahlul ijtihad untuk perkara yang terjadi setelah wafatnya Nabi, dan itu tidak betul definisi itu. Bahkan apa? Ijma' banyak terjadi juga di zaman Nabi SAW. Seperti apa? Sholat 5 waktu wajib, dalilnya apa? Quran, sunnah, wal ijma'. Sudah ada dalil Quran, sudah ada dalil sunnah. Kenapa perlu ijma'? Ini untuk menguatkan. Bukan berarti tidak tegak kecuali dengan ijma' seperti pendapat Mu'tazilah, tidak seperti itu. Tapi ini kata usuliyun yang hak adalah mimbar taksiril adillah, memperbanyak dalil. Sudah ada Quran, sudah ada sunnah, alhamdulillah. Dikuatkan lagi, bahkan ini ijma', bahkan qiyas sahih misalkan, dan sebagainya. Jadi ijma' juga berlaku di zaman
Di zaman Nabi, para sahabat bersepakat bahwasanya Allah itu istiwa di atas arsy. Ijma banyak sekali. Baik. Kemudian istinadan ila hadhihi nusus, karena mereka bersandarkan kepada nas-nas ini, dan inilah yang betul sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kalau tak salah dulu Anda dapatkan dalam As-Sailul Jarrar, termasuk kitab terakhirnya Imam Syaukani, bahwasanya ijma itu tidak sah kecuali dengan suatu mustanad, dengan suatu sandaran, bukan semata-mata ra'yu, tapi ada sandarannya. Mungkin sandarannya adalah Quran atau sunnah, mungkin secara nas atau mungkin secara istimbat atau pengambilan faidah, atau mungkin ijtihad dengan ra'yu yang tepat. Ternyata semua ahli ijtihad di masa itu sepakat, semuanya pendapatnya sama. Nah, ini juga menunjukkan apa? Ijma itu tidak berdiri sendiri, pasti ada sandarannya. Kalau ijma'nya betul. Kalau sama sekali tak ada sandaran, berarti perlu diperiksa. Jangan-jangan tidak ada ijma. Boleh jadi apa? Ulama berselisih, cuma penukilnya yang tidak tahu. Seperti sering dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ajma'u ala kadza, ternyata dibantah oleh para a'immah yang lain. Bagaimana ijma sementara apa? Malik sendiri punya pendapat yang begini. Demikian pula terkadang Imam Ibnu Qudamah mengatakan ittifaqan, ternyata dibantah oleh Al-Hafidz. Ini tidak ittifaq karena diselisihi oleh Dhahiriyah, oleh Ibnu Hazm misalkan apa-apa. Menunjukkan kalau ijma'nya betul-betul ijma', pasti ada sandarannya. Kalau ada khilaf menunjukkan berarti memang ya tidak ada ijma' atau sandarannya itu tidak tepat dan sebagainya. Kemudian wal qiyas. Dalil yang keempat, bahwasanya pencurian itu menyebabkan pemotongan tangan, dalilnya adalah qiyas. Qiyas kepada apa? Tak tahu, semoga nanti disebutkan di sini. Wal hikmah taqtadi iqamatal hududi kulliha. Hikmah menuntut untuk hukuman-hukuman fisikal itu dilaksanakan semuanya, ya, agar keadaan umat menjadi lebih selamat, lebih sejahtera dan sebagainya. Kama amarallahu ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan apa? Orang akan senantiasa dimurkai oleh Allah kalau dia sampai menghalangi hukum Allah itu ditegakkan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Baik. Hifdzan lil anfus, demi menjaga jiwa, wal a'rad, dan kehormatan, wal amwal, dan harta benda. Tatkala hukum Allah tidak ditegakkan, akhirnya apa? Muslimin sendiri yang terinjak-injak. Walaupun dikatakan kekuasaan rakyat, ternyata rakyat yang diinjak, bukan berkuasa. Baik, kesombongan akan menyebabkan malah terhinakan. Walidha nara al-biladallati amilat bihududillah, maka dari itu kami memandang bahwasanya negeri-negeri yang mengamalkan hukum-hukum Allah wa nafadat hududah, dan melaksanakan hukum-hukum Allah tadi, istatabba fihal aman, keamanan itu menjadi menetap di sana. Walau kanat dha'ifatal uddah, walaupun perlengkapannya itu lemah. Ya, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang menurunkan para malaikat untuk melindungi dan sebagainya. Keamanan, kesejahteraan bukan karena senjata banyak, tapi karena keberkahan dari Allah Ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i dalam rekaman beliau dan dibukukan menjadi apa? Musyahadati fil Mamlakah. Beliau menyebutkan, saya jalan malam-malam keluar dari hospital, saya lihat ada segalanya aman, segalanya tentram, tentara tidak nampak. Padahal ada kereta yang pintunya terbuka, masih ada kuncinya lagi ya. Kalau di sini orang mungkin bilang, oh luqatah kok. Tak ada itu luqatah sebesar itu. Kalau di negara-negara kita mungkin apa? Kalau yang di tempat-tempat yang jahat-jahat itu atau di pasar-pasar yang buruk, di sini alhamdulillah lebih aman. Tapi di beberapa tempat di sana sudah dikunci, sudah pakai apa itu namanya? Kunci double pun tahu-tahu ada juga yang berusaha untuk membongkar. Tapi di Saudi dengan sebab hukum Allah yang ditegakkan, orang jadi takut. Kunci menempel pun, kunci tergantung-gantung pun tak ada yang mengambil. Dan Anda sering lihat di sini ya, Masya Allah, keamanan yang sangat bagus, jauh lebih baik daripada tempat lain. Sementara sebagian ikhwah Amerika cerita, kalian menyangka Amerika itu hebat, tentara di mana-mana, karena memang keamanan hampir tidak ada, kata mereka.
Orang merasa ketakutan, masing-masing boleh beli senjata dan sebagainya. Dan hukum pun sangat lemah, hukum boleh dibeli oleh orang kuat. Akhirnya memang kami tidak merasa aman di jalan-jalan. Kemudian kata beliau, wa naral fawda wa qatlal anfus. Kami memandang kekacauan, demikian pula terbunuhnya orang-orang, wantihakal a'rad, dan dilanggarnya kehormatan-kehormatan, wasalbal amwal, dirampasnya harta benda, fil biladil lati hakamatil qawanin, di negeri-negeri yang menjadikan undang-undang manusia itu sebagai hakim. Ini sindiran beliau kuat betul. Rahmatan bil junah, belas kasihan untuk para penjinayah. Betul, bukan kita yang disayang, tapi penjinayah yang mendapatkan perlindungan. Al-mu'tadin, yang berbuat melampaui batas itu. Min jahlihim birrahmah, itu sebabnya adalah kejahilan mereka tentang rahmat itu sendiri. Ya, penjahat yang mendapatkan hak asasi manusia. Nah, yang lain-lain tidak mendapatkan hak asasi sebagaimana mestinya. Kalau istilahnya hak asasi katanya human right. Seringkali orang busuk yang dapat human right. Nah, misalkan apa? Di Palestina mana human right? Nggak ada yang bicara sama sekali. Sementara di tempat lain, jangankan human right, anjing punya right sendiri. Punya hak lebih besar daripada manusia yang muslim. Na'udzubillah. Atau mungkin kalau orang kulit putih nggak langsung human right. Yang kulit hitam, tengoklah nanti. Alright, katanya mungkin. Baik. Wa maudhi'iha, disebabkan karena kejahilan mereka atas kepada tempat rahmat. Ya, siapa yang layak diberi rahmat? Sementara pencuri tak layak diberi rahmat. Rasulullah mengatakan la'anallahu as-sariq. Semoga Allah melaknat pencuri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain itu. Yasriqul habal fatuqta'yatu au yasriqu al-bayda fatuqta'yatu. Dia mencuri tali kemudian tangannya dipotong, atau dia mencuri telur tangannya dipotong. Bukan berarti sekedar mencuri telur tangan dipotong, tapi kata para ulama ma'aluh, kesudahan akhirnya. Terbiasa mencuri yang kecil-kecil, mungkin apa duit 50 ringgit atau 10 ringgit, tapi karena tidak ada hukum Allah maksudnya apa? Ya disebat atau apa? Tak ada, jelas belum waktunya dipotong tangan, tapi karena dia terbiasa mencuri, tidak ditegakkan hukum Allah, boleh jadi akhirnya dia mencuri yang besar-besar, akhirnya tangannya betul-betul dipotong dan sebagainya. Apalagi di negeri yang hukum Allah tidak ditegakkan. Na'udzubillah. Pencuri itu layak dilaknat, bukan malah dirahmat. Walau kanat qawiyatan mutamaddinah, gitu kah? Tempat antum sama mutamaddinah. Ya, walaupun punya tamadun. Ini istilah apa? Yang sering dipakai oleh orang Ikhwanul Muslimin. Tamadun madani itu dari Ikhwanul Muslimin. Bahasanya bahasa ikut Nabi Muhammad Madinah, tapi prakteknya adalah apa? Menjauhkan hukum Allah dari kaum muslimin itu sendiri. Itu yang sering didengungkan oleh muslimin. Nah, kalau orang pakai istilah madani tapi ikut hukum Allah, itu baik, tak masalah. Syariat Madinah. Tapi Ikhwanul Muslimin sebelum peristiwa Rabiul Arab, perkembangan Arab, mereka sering mengumandangkan itu madani dan tamadun. Tapi justru tujuannya adalah untuk membolehkan para pengganas bertindak sesukanya, orang-orang mencerca pemerintah sesukanya, menghina pemerintah sesukanya, sampai akhirnya terjadi apa yang mereka katakan Rabiul Arabi, perkembangan Arab. Nah, kemarin tahun yang lalu ikhwah membandingkan sebelum Rabiul Arabi dan setelah. Sebelum Rabiul Arabi berbagai negara muslimin banyak gedung-gedung tinggi, banyak tempat yang bagus. Setelah Rabiul Arabi dah hancur di mana-mana. Entah itu yang di mana itu, kayak di Syria, ataukah yang di Afghanistan, ataukah yang di Yaman, ataupun yang di banyak tempat, termasuk juga yang di Tunisia. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin tamadun, biar lebih modern. Ternyata apa? Malah hancur segalanya. Na'udzubillah. Baik. Famadat hayatuha ma baina salbin wa nahd, sehingga berlalulah kehidupan negeri-negeri tadi di antara perampasan ataupun perompakan. Ya biasa kan gitu. Siapa yang sering menghayalkan adanya hero, adanya apalah Superman atau apa? Kita muslimin tak menghayalkan itu. Tak perlu. Alhamdulillah. Orang kafir sudah putus asa dengan situasi menghayalkan ada hero-hero untuk menegakkan keadilan. Itu hasil dari keadaan yang serba berbahaya di tempat mereka. Akhirnya menghayalkan kekuatan melebihi kekuatan dari negara-negara yang ada.
Karena mereka sendiri sudah bosan dengan kehidupan yang penuh kekacauan dan ketakutan itu. Tapi sombong, tak mau mengakui itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.